Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arif Setiawan dengan NIM 413110012. Ini saya ingin mempresentasikan materi tentang effect on corrosion inhibitors on internal corrosion and oil pipelines. Jadi, pengaruh inhibitor korosi terhadap korosi internal pada pipa minyak. Di slide abstrak ini ada poin penting, ada beberapa poin penting, yaitu ada tiga. Yang pertama, pentingnya jaringan pipa dalam industri minyak dan gas. Lalu yang kedua, korosi internal disebabkan oleh kontaminan seperti kromat dan belerang. Lalu yang terakhir ada inhibitor korosi digunakan untuk mengurangi atau mencegah korosi. Di pendahuluan ini ada korosi adalah fenomena alami yang mempengaruhi logam dan non-logam. Pentingnya memahami korosi dalam industri minyak dan gas untuk keselamatan dan ekonomi. Korosi pada bahan logam atau karat adalah bentuk korosi yang paling umum. Besi dalam reaksi dengan oksigen dan kelembaban di udara membentuk oksidat besi atau karat. Lalu polimer misalnya dipengaruhi oleh degradasi yang merupakan jenis korosi. Penggunaan jaringan pipa untuk minyak dan gas diakui secara luas sebagai salah satu yang paling hemat biaya. Dan metode yang paling aman masih perlu dilakukan evaluasi korosi dan pengembangan pipa mitigasi terbaik untuk jaringan pipa baja karbon rendah karena rentan terhadap korosi. Sebagai salah satu sarana untuk pengangkatan minyak dari gas, jaringan pipa memiliki banyak keuntungan termasuk biaya operasi yang rendah, operasi yang cepat dan mudah, dan kapasitas untuk mengangkut material dan dalam jumlah yang besar. Lalu ada 4 jenis jalur pipa minyak. Yang pertama itu ada jalur pipa pengumpul, yang kedua jaringan pipa pengumpan, dan yang ketiga itu ada jaringan transmisi, lalu yang terakhir itu ada jaringan distribusi. Selanjutnya ada penyebab korosi di ladang minyak. Ada 3 faktor penyebab. Yang pertama itu ada cairan pengoboran yang mengandung asam organik. Lalu yang kedua garam terlarut yang menyebabkan kerak. Dan yang terakhir asam yang larut dalam air seperti CO2 dan H2S. Di sektor tertentu, asam organik juga ada seperti asam asetat yang dapat menyebabkan perangkat yang mengandung CO2 lebih cepat terkorosi dibandingkan dengan yang lain. Ada fase hidrokarbon, minyak dengan komposisi yang berbeda, dan gas seperti etana dan metana. Lalu terdapat garam terlarut seperti kalsium, karbonat, barium sulfat, natrium sulfat, dan natrium klorida dalam produk yang dihasilkan air yang dapat menyebabkan kerak. Lalu yang terakhir ini ada beberapa asam yang dapat larut dalam air dan menghasilkan elektrolit korosif seperti karbon dioksida, hidrogen sulfida yang dapat menghasilkan gas asam. Mekanisme korosi pada pipa minyak. Korosi logam dapat dianggap sebagai elemen lingkungan yang dicirikan sebagai kerusakan dan degradasi yang tidak disengaja pada jaringan pipa kerja di lingkungan internal atau eksternal sebagai akibat dari kontak kimiawi, elektrokimiawi, atau biokimiawi dengan lingkungan. Proses korosi yang terjadi ketika reaksi kimia atau elektrokimia terjadi selama interaksi antar bahan logam dan lingkungan, merupakan serangan deteriorasi pada bahan logam. Sejauh menyangkut korosi di kilang minyak dan gas serta industri terkait, ada sejumlah bentuk korosi yang berbeda terjadi di fasilitas-fasilitas ini. Ini termasuk korosi yang diinduksi secara mikrobiologis, erosi, retak korosi tegangan, korosi es, korosi oksigen, korosi manis, dan korosi asam. Bahan pipa juga memiliki dampak yang signifikan terhadap korosi pipa. Material pipa dengan beberapa kekesaran. Bahan-bahan tertentu seperti baja atau beton baja akan meningkatkan laju korosi pada pipa. Ya, selanjutnya penghambat korosi pada minyak. Jadi inhibitor ini merupakan salah satu metode penghambat korosi pada pipa minyak. Inhibitor adalah bahan kimia
yang jika dimasukkan dalam dosis sederhana mengurangi laju korosi efektif. Inhibitor diklasifikasikan ke dalam 4 kategori berdasarkan mekanisme dan kandungan. Keempat kategori tersebut adalah pengembangan lapisan penghalang, peneteralan, pemulungan, dan perubahan lingkungan. Suhu dan kimia air adalah dua elemen yang dapat mempengaruhi penyumbatan pipa minyak bumi. Komponen organik biasanya digunakan sebagai penghambat korupsi dalam aplikasi ladang minyak, di mana mereka diterapkan dalam jumlah kecil, kurang dari 0,1%, karena mereka menyerap pada permukaan baja dan menghambat reaksi anodik dan katodik. Mereka sering digolongkan sebagai inhibitor campuran. Meskipun demikian, banyak kemasan inhibitor yang dijual secara komersial memiliki kecenderungan untuk mempolarisasi baja secara anodik, dikenal sebagai inhibitor pembuatan film. Bahan kimia inhibitor korosi ladang minyak juga mendorong molekul air yang terabsorpsi menjauh dari permukaan. Sebagai contoh, bahan bakar jet, sebuah produk dengan kandungan air rendah, menggunakan senyawa inhibitor yang berfungsi dengan cara ini. Hampir semua molekul organik yang digunakan dalam paket inhibitor korosi ladang minyak adalah senyawa fungsional yang sangat polar. Oke, next. Di sini ada jenis inhibitor korosi. Ada 4 jenis. Yang pertama itu ada inhibitor hijau atau green inhibitor. Lalu yang kedua inhibitor organik. Berikutnya inhibitor anorganik, dan yang terakhir ada karboksilat dan alumina. Inhibitor hijau atau green inhibitor ini juga dikenal sebagai inhibitor ramah lingkungan, berbiaya rendah dan terbarukan. Inhibitor korosi berasal dari jaringan tumbuhan alami seperti kulit buah dan daun. Ketika digunakan pada konsentrasi yang rendah, penghambat korosi hijau melindungi permukaan logam dan lingkungan yang korosif dengan mengubah proses anodik atau katodik. Lalu di inhibitor organik ini, inhibitor organik karena efektivitas temperatur yang luas, kompatibilitas dengan bahan yang dilindungi, kelarutan yang tinggi, dan toksitas yang relatif rendah. Penghambat korosi organik sering digunakan dalam industri. Zat-zat ini berfungsi sebagai inhibitor anodik dan katodik. Inhibitor korosi katodik mendorong potensi korosi ke bawah dan menghentikan atau memperlambat proses katoda. Lalu di inhibitor anorganik, inhibitor korosi anorganik meliputi garam, seng, tembaga, nikel, arsenik, dan logam lainnya. Dengan senyawa arsenik yang paling banyak digunakan. Ketika senyawa arsenik ini digabungkan dengan larutan korosif, senyawa ini akan mengkikis sel atau pada permukaan logam yang tidak terlindungi. Lapisan mengurangi presentase pertukaran ion hidrogen karena terciptanya besi sulfida antara baja dan asam yang bertindak sebagai penghalang reaksi antara asam dan besi sulfida dicirikan sebagai proses yang dinamis. Terdapat keuntungan dan kerugian dalam penggunaan inhibitor anorganik. Mereka memiliki manfaat bekerja dengan baik pada suhu tinggi untuk jangka waktu yang lama, dan harganya lebih murah daripada inhibitor organik. Inhibitor anorganik lebih rentan kehilangan daya cengkeramannya pada larutan asam yang dikuatkan dari asam klorida 17%. Lalu lebih sulit untuk dicampur dan dapat menghasilkan gas arsin yang berbahaya sebagai produk sampingan dari korosi. Dan berikutnya karboksilat dan alumina. Di mana amina pembuat film atau amina lemak adalah turunan asam lemak. Komponen-komponen ini yang memiliki karakteristik basa yang buruk telah dinetralkan dengan penggunaan asam organik dan formulasi inhibitor korosi atau dengan aksi gas asam dalam fluida mengubahnya menjadi komponen kalionik dengan muatan positif karena elektron disewakan kepada katoda akibat korosi. Komponen kationik ini melekat pada katoda dan membentuk lapisan.
Selain itu, pengobat korosi dengan rantai hidrokarbon yang panjang, biasanya C14 sampai dengan C18, melekat dengan baik ke permukaan. Oke, next. Ke pembahasan terakhir yang kesimpulan, ada 3 poin penting. Yang pertama itu korosi adalah masalah serius dalam industri pipa. Yang kedua, pentingnya pemilihan inhibitor yang tepat untuk mencegah korosi. Dan yang terakhir, penggunaan inhibitor korosi dan metode perawatan rutin sangat penting untuk keamanan serta efisiensi transportasi minyak dan gas. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa korosi adalah masalah yang sangat penting dalam industri minyak dan gas, khususnya industri pipa, di mana korosi dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan juga kerusakan lingkungan. Sangat penting untuk memastikan integritas dan keamanan pipa dengan memahami mekanisme korosi dan menerapkan teknik mitigasi yang efektif, seperti penggunaan inhibitor korosi untuk mencegah korosi pada pipa minyak. Berbagai inhibitor korosi tersedia, termasuk green inhibitor, inhibitor organik, inhibitor anorganik, karboksilat, dan amina. Dan masing-masing memiliki mekanisme protektif yang unik untuk mencegah korosi pada jalur pipa. Kunci keberhasilan pencegahan korosi adalah memilih inhibitor yang tepat berdasarkan kondisi lingkungan dan jenis sistem yang dirawat. Sangat penting bagi sektor minyak dan gas untuk menggunakan inhibitor korosi dan mengikuti metode perawatan rutin yang untuk memastikan transportasi minyak dan gas yang aman dan efisien melalui pipa. Oke, sekian presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat atas apa yang saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.